Iya, selamat sahabat sekali lagi buat semua. Dan Selamat sahabat, Bu. iya, oke. Kita akan mulai pertemuan PGSS kita pada malam hari ini. Ini adalah pelajaran pertama kuartal ketiga ya, kuartal ketiga yang akan seperti biasa narasumber adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf dan kita akan buka dengan doa. Mohon kepada Dr. Reynold Malingkas untuk melayangkan doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada malam hari Sabat yang indah di Indonesia ini dan Jumat pagi di Amerika, kami datang padamu pada malam pembukaan Sabat ini. Ucapkan syukur, terima kasih karena Engkau telah memimpin akan kami, memberkati akan kami, melindungi akan kami, memberikan pada kami berkat-berkat pada sepanjang minggu yang lalu. Terlebih Engkau telah melindungi kami dari mara bahaya yang sedang mengancam kami, yaitu virus corona. Setelah memberkati akan kami bersama. Oh Bapa, kami akan mendengar akan firman-Mu, pembahasan mengenai sekolah sabat pertama di triwulan ketiga ini, yang akan dipimpin, dibahas oleh Pendeta Kuntaraf. Kubilia dengan Roh Kudus-Mu, kiranya Pendeta Kuntaraf dapat berbicara, dapat memberikan pelajaran bagi kami, dapat membahas pelajaran-Mu sesuai dengan firman yang Kau ucapkan melalui dia. Berkati kami yang mendengarnya, berkatilah kami agar kami dapat peroleh berkat pelajaran yang daripada-Mu ini, dan kami dapat membagikan kepada saudara-saudara kami yang lain pada kesempatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari Sabat yang Kau berikan, dan terima kasih untuk berkat firman yang akan kami dengarkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Reynold Malingkas, dan saatnya kita akan mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja berada. Saya akan coba langsung saja share screen, ya. Nah, terima kasih kepada Ibu Peggy, ya, host dan moderator yang sangat setia. Wah, ini saya melihat kenapa gambarnya berbeda dengan yang saya buat kemarin. Saya coba, oke. Baik, hidup dalam masyarakat 24/7, ya, itu istilah yang sangat umum sekali, 24/7. 24/7. Kalau misalnya ada program, wah, sekarang program Hope Channel sudah 24/7, ya. Ataupun hal-hal yang disebut 24/7 artinya 24 jam sehari atau 7 hari dalam satu minggu, artinya terus-terusan. Nah, apa yang terjadi di masyarakat kita ini? Oke, kita coba lihat dari sebagaimana biasa kita mulai dengan connect, interpretation question, dan application question. Dan untuk connect, mengapa pelajaran ini penting? Jadi pelajaran yang baru untuk sepanjang triwulan ini, rest in Christ, ya, beristirahat di dalam Kristus, ya. Siapa yang tidak pernah bergumul dalam ketakutan, keresahan, kekhawatiran dalam kehidupan? Siapa yang tidak pernah gentar menghadapi masa depan yang tidak menentu? Ya, sebab masing-masing kita menghadapi tantangan, bukan? Ya, masa lalu sudah pergi, sekarang adalah masa kini, dan masa depan penuh dengan pertanyaan. Jadi, perlu rest atau istirahat dalam Kristus, dalam arti bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keresahan. Ini yang akan dipelajari dalam triwulan ini. Kemudian, saudara-saudara, untuk khusus pendahuluan untuk pelajaran kita yang sekarang ini, yang hari ini, hidup dalam masyarakat 24/7, ya. Kita hidup dalam dunia yang sibuk, ya, yang sering melalaikan istirahat, ya.
Penemuan teknologi diharapkan membuat manusia dapat kerja lebih ringan, namun nyatanya manusia lebih sibuk. Jadi sesudah diketemukannya ini HP, ya, dipikir ya semua kan bisa dikerjakan dengan HP, tetapi ternyata begitu bangun langsung pegang HP, ya. Begitu terus ya, segala sesuatu dengan HP, sampai malam dengan HP, ya. Jadi ternyata ya hidup yang dipikirkannya itu akan lebih ringan dengan adanya teknologi, ternyata tidak demikian, ya. Tahun ini merupakan tahun yang banyak kekhawatiran. Kenapa? Oleh sebab adanya kita sebutkan adalah pandemik, ya, COVID-19. Mulai dengan COVID-19, kemudian sekarang yang sedang heboh adalah apa? COVID-19, artinya COVID Delta, ya. Berbagai macam varian-varian yang ada dari Inggris lah, ada yang dari India lah, ada dari Brasil lah, dan sebagainya, dan korban makin berjatuhan. Dan kita semua tidak tahu hari esok. Nah, kita mau belajar rencana Tuhan yang penuh kasih agar kita mengenal istirahat dalam dunia yang penuh kesibukan. Kata istirahat itu tidak selamanya dalam arti tidur atau beristirahat daripada pekerjaan, tetapi kita lihat dalam arti damai, tenang, ya, dan sebagainya. Kita akan lihat. Baik, sekarang kita boleh katakan ini masih tetap dalam pendahuluan, tidak ada zaman seperti sekarang ini. Yesus gambarkan dalam buku Lukas 21 di mana orang ketakutan lari sana sini, ya. Kejahatan di Amerika tidak pernah seperti sebelumnya. Saudara-saudara, balas sampar tidak pernah terjadi seperti sekarang ini. Penembakan massal tidak pernah seperti sekarang ini. Ini terjadi penembakan-penembakan di mana-mana. Ini Amerika ini justru gawat, ya, sekarang. Kemudian jatuhnya moral tidak pernah terjadi sebelumnya, ya, di mana orang mawin dengan sejenis itu, aduh, tidak pernah terjadi seperti sebelumnya, dan sudah diresmikan oleh, kita tahu, oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dan diterima di begitu puluhan negara di dunia. Perubahan iklim seperti sekarang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sekarang ya begitu panas sekali, ya, di Amerika. Kemudian kebakaran-kebakaran di mana-mana. Kemudian semua menunjukkan dekatnya kedatangan Yesus. Dia memberikan kabar baik, undangan yang sama. Datanglah kepadaku, aku memberikan kepadamu kelegaan. Ya, aku memberikan kepadamu sentosa. Oke, baik. Apakah yang penting dalam ayat hafalan? Ya, selain Mazmur 84 ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, apa yang dimaksudkan di sini, ya? Hal yang penting dari ayat hafalan, manusia merindukan kehadiran Tuhan, ya. Sebab apa? Sebab hidup penuh dengan tantangan setiap hari. Manusia merindukan jalan kelepasan dari berbagai malapetaka, kekhawatiran, dan ketidakpastian, termasuk kelemahan daripada pribadi. Oke. Nah, kalau kita lihat daripada ini, kita lihat itu adalah nyanyian pengalaman. Senantiasa dapatkan damai kalau merasakan kehadirannya. Ya. Di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan istirahat, damai yang sempurna. Semua orang tanpa terkecuali akan bisa dapatkan perhentian hanya di dalam Tuhan. Maksudnya perhentian adalah istirahat, damai, kelegaan, ya, di dalam Tuhan. Ya. Nah, ringkasan pelajaran ini mungkin Anda tidak lihat seperti yang ada dalam pelajaran. Ya, saya coba acak itu pelajaran untuk bikin jadi 3 hal yang tidak bisa dilupakan. Ya, jadi tidak, susunannya tidak persis seperti yang Anda pelajari. Jadi Anda yang pelajari dalam pertama, saya justru masukkan kepada yang terakhir. Ya, tetapi kita mulai dengan problem dulu. Oke, lari dari kekosongan. Ya. Kemudian pengalaman yang resah, kemudian baru kita lihat solusi Tuhan yang untuk yang letih lesu. Oke, jadi yang Anda lihat itu dalam pelajaran itu, yang pertama justru saya berikan yang terakhir, yaitu adalah solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, jadi interpretation question, apakah yang Alkitab tentang pelajaran ini? Baik, yang pertama lari dari kekosongan. Ya. 3 kisah keletihan, ya,
Definisikan lari dari kekosongan, ya. Ini berbicara dari secara tubuh, fisik, mental, dan rohani, semua dalam keadaan terkuras dan letih, ya. Dan saya berikan 3 kisah keletihan. Yang pertama justru tidak ada dalam pelajaran. Oke, dalam pelajaran, misalnya apa yang terjadi dalam hidup Elia, apa yang menyebabkan dia merasa putus asa, saudara-saudara. Tidak ada dalam pelajaran, tapi saya sengaja masukkan sebab ini sering menjadi masalah kepada banyak orang. Oke, kita coba lihat. Ya. Robert, ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Yezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Oke, terima kasih. Kembali, kenapa saya sengaja masukkan ini, pengalaman Elia, ya. Oleh sebab ini sering menjadi pengalaman daripada kita di akhir zaman, ya. Oleh sebab kita sering terlalu jenuh sampai kita rasa putus asa. Oke, keputusasaan daripada Elia, letih setelah melakukan pekerjaan besar dan juga perjalanan yang jauh, ya, 24 artinya sepanjang hari dia jalan, ya. Baru saja buat yang baru dibuatnya menguras banyak tenaga. Coba bayangkan membunuh 450 Nabi Baal, ya, melihat sukses, ya, tidak menghasilkan pertobatan bagi banyak orang, ya. Kenapa? Sebagai gantinya Ahab bertobat, sekarang Elia diancam untuk dibunuh. Jadi dia rasa putus asa sekali, ya. Perbuatannya seperti sia-sia sampai Tuhan biarlah aku mati saja. Apakah Anda sering merasakan seperti begitu juga? Ya, sesudah kerja berat untuk jemaat, kemudian Anda bukannya dapatkan pujian, Anda justru dikritik. Ya. Anda dikritik sesudah sibuk sekali, kemudian Anda justru digosipin dan sebagainya. Kadang-kadang Anda merasa apa? Jenuh, ya. Baik, kemudian kita coba lihat yang berikut, pengalaman daripada kalau Baruch ada dalam pelajaran kita. Ya. Siapakah Baruch dan apa yang dia buat sampai dia merasa terkuras dan lari dari dalam kehampaan? Ya, kita coba lihat ayat-ayat yang ada di sini. Ya, ini adalah yang Yeremia 45:2-3, sambil intinya saja. Ya, Selain. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel tentang engkau, hai Baruch. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Oke. Nah, coba bayangkan ini Baruch. Siapa Baruch? Dia kan sekretaris daripada Yeremia. Jadi ini adalah penulis buku Yeremia. Dia dengan demikian adalah perpanjangan tangan daripada Yeremia, ya, yang Tuhan telah percayakan kepadanya, ya. Dan dia bekerja untuk Tuhan begitu berat sekali, tetapi langsung dia katakan, celakalah aku sebab Tuhan telah menambah kedukaan kepada penderitaanku. Oke. Nah, tantangan untuk Baruch. Baru memerlukan dukungan emosi, banyak alasan untuk stres sebab suasana pada waktu itu. Tugas berat, orang tidak diterima, dia dimusuhin, malah petaka. Ya. Namun penderitaan Baruch tidak lepas dari perhatian Tuhan. Allah mempunyai pekabaran untuk Baruch. Ya. Tuhan memberikan waktu untuk Baruch. Ini satu perkara yang luar biasa. Jadi pelajaran apa yang kita dapat pelajari dari sikap Tuhan kepada Baruch? Dia menaruh perhatian kepada masing-masing kita. Ya, luar biasa. Jadi kalau Anda merasa putus asa, sudah kerja keras masih tetap dimusuhin, digosipin, ya, dikritik dan sebagainya,
ingatlah ya, Tuhan menaruh perhatian kepada kita masing-masing ya. Step to Christ ya. Ini Reynold, ini yang bahasa Inggrisnya bagus ini. Boleh tolong baca Step to Christ 101. Oh, Selin juga bagus bahasa Inggrisnya, tapi Olsa Reynold sudah sebutkan. Silakan Reynold. That does not mean that any of us should become hermits and monks and retire from the world in order to develop ourselves to acts of worship. The life must be like Christ's life, between the mountain and the multitude. He who does nothing but pray will soon cease to pray, or his prayer will become a formal routine. When men take themselves out of social life, away from the sphere of Christian duty and cross-bearing, when they cease to work earnestly for the Master, who work earnestly for them, they lose the subject matter of prayer and have no incentive to devotion. Their prayers become personal and selfish. They cannot pray in regards to the one of humanity or the upbuilding of Christ's kingdom, pleading for strength wherewith to work. Oke, thank you so much. Ini satu kutipan saya sengaja masukkan, saya rasa penting walaupun tidak ada dalam pelajaran. Oke, ini bahasa Indonesianya. Tuhan tidak bermaksud bahwa siapapun di antara kita harus menjadi pertapa atau biarawan dan pensiun dari dunia untuk mengabdikan diri pada tindakan ibadah. Kita harus seperti hidup Kristus antara gunung dan orang banyak, ya, multitude, ya. Dia tidak melakukan apa-apa selain berdoa, akan segera dia yang tidak melakukan apa-apa selain berdoa akan segera berhenti berdoa. Dan doanya akan menjadi rutinitas formal. Ketika manusia melepaskan diri dari kehidupan sosial, jauh dari lingkungan tugas Kristen dan memikul salib, ketika mereka berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh untuk guru, untuk master, guru, untuk Tuhan lah. Yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mereka, Tuhan bekerja sungguh-sungguh untuk mereka, untuk kita semua. Mereka kehilangan pokok doa dan tidak memiliki dorongan untuk berbakti. Mereka menjadi pribadi dan egois, ya, hanya memikirkan kepada diri sendirinya. Mereka tidak dapat berdoa sehubungan dan keinginan umat manusia atau pembangunan kerajaan Kristus, memohon kekuatan untuk bekerja. Baik. Jadi kita coba lihat di dalam masa kekosongan, kadang-kadang seorang menyendiri dan sebagainya, kemudian tidak lagi hidup di dalam masyarakat ataupun bergaul dan sebagainya, ternyata mempunyai suatu risiko yang sangat penting. Itulah sebabnya harus ada suatu keseimbangan. Bekerja, kemudian juga adanya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan inilah yang coba ditekankan dalam contoh yang ketiga, ya, yaitu pelajaran penting apa yang kita pelajari dari pengalaman murid-murid Yesus. Oke. Markus 6 ayat 30 sampai 31. Siapa Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Oh. Apa ada kadang-kadang Anda bekerja untuk Tuhan sampai tidak sempat makan? Ibu Peggy sempat begini? Ya, terlalu sibuk sampai tidak sempat makan? Oke. Pernah juga. Oke, belajar dari murid-murid Yesus, ya. Setelah melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan mengajak mereka untuk beristirahat. Dan dikatakan bukan undangan, ya, tetapi perintah untuk istirahat. Sama seperti hari Sabat itu, saudara-saudara, bukan boleh pilih-pilih, ya. Hari Sabat itu bukannya undangan, sekedar undangan, tapi perintah, commandments. Ya. Oke, walaupun sibuk dalam pekerjaan Tuhan, kita perlu waktu untuk istirahat, waktu bersekutu kembali dengan Tuhan. Ya, kenapa? Recharge the battery. Ya, jangan sampai jenuh, tenaga terkuras, pekerjaan tidak lagi berdaya guna. Ya, tidak lagi efisien.
Banyak yang bangga sebab tidak pernah berlibur, satu tindakan yang salah. Oh, saya kerja, saya sudah 5 tahun tidak sempat vacation. Itu adalah satu ya hal yang salah ya. Kita harus ambil vacation. Sekali-sekali ya ikut cruise. Sekali-sekali ikut holiday ataupun kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang istirahat, recharge, oke. Perlu waktu untuk Tuhan, untuk keluarga ataupun untuk cucu ya. Kita tidak bisa bertentangan dengan hukum alam bahwa kalau kita kerja maka kita akan mengalami keletihan. Oke. Nah, dengan demikian kita coba ingat coba berikan contoh tentang James White, oke. Ya, nggak ada dalam perjalanan dalam pelajaran kita, tapi saya ingin sebutkan tentang James White. Dia kan pelopor ya, salah satu pemimpin daripada gereja ya. Dia artinya yang membangun organisasi dan pernah menjadi ketua General Conference beberapa kali ya. Tetapi saya ingin katakan, walaupun pegang peranan penting dalam memajukan pekerjaan Tuhan, ada masalah. Dan apa masalahnya? Workaholic, ya, kerja keras sampai satu waktu mengalami mental breakdown, ya, mental breakdown, ya, rasa putus asa, ya. Kalau dia ambil waktu untuk istirahat, hidupnya akan bisa lebih panjang dan melayani lebih lama. Kasihan kan, umur 60 tahun sudah meninggal, ya. Jadi dalam pelajaran kita, ya, di dalam bagian hari Jumat ada kutipan, saya tidak tahu kutipan dalam bahasa Indonesia-nya berapa, tetapi dari The Sharp Pages halaman 362, ya. Dikatakan yang terlalu sibuk mempunyai kecenderungan untuk lebih sedikit berdoa, mempunyai iman yang lebih kurang, ya. Jadi jangan sampai begitu sibuk sampai meninggalkan waktu dengan Tuhan. Kita harus memandang kepada Kristus, sementara sibuk harus ambil waktu untuk merenungkan sabdanya, berdoa, dan membaca Alkitab. Saudara-saudara, jangan saja kita membaca Alkitab, oleh sebab kita mau berkhotbah. Oke, kita perlu memberikan makan kepada jiwa kita untuk kerohanian kita masing-masing. Oke, kemudian lari dari kekosongan. Ini hal yang perlu direnungkan. Bagikan pengalaman saat Anda merasa bahwa Anda terkuras, lari dalam kekosongan. Apakah dari segi fisik, emosi, dan rohani? Ya, itu adalah pengalaman daripada Anda masing-masing. Ya. Kemudian pelajaran apa yang Anda harus pelajari dari semua kisah Alkitab tersebut untuk kehidupan kita sekarang ini? Ya. Ya, ada beberapa poin yang kita kan bahwa begitulah kalau kita terlalu sibuk kita bisa sampai lupa untuk berdoa. Kita terlalu sibuk kita lupa dengan Tuhan. Mungkin salah satu ilustrasi mungkin Anda pernah dengar, satu waktu Martin Luther pulang ke rumah, kemudian dia dapatkan istrinya Catherine ya pakai pakaian berkabung ya. Jadi katakan, oh siapa yang mati? Ada yang mati ya. Siapa kok saya tidak tahu? Tuhan yang mati. Tuhan, mana mungkin tidak Tuhan mati, tidak mungkin. Dan apakah jawab daripada Catherine istrinya? Tuhan sudah mati, ya, sebab Anda tidak lagi bicara sama dia dan tidak membiarkan dia bicara kepada Anda. Tuhan sudah mati, kenapa? Sebab terlalu sibuk ini sampai dia tidak bicara lagi sama Tuhan. Sejak itu dia langsung terpukul dan setiap hari dia berusaha untuk berbicara kepada Tuhan sampai 3-4 jam. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita terlalu sibuk sampai seakan-akan Tuhan sudah mati. Ya, Anda yang pegang peranan tetapi lupa sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Baik. Nah, sekarang masuk kepada bagian 2, penggambara yang resah. Bahas pelajaran tentang Kain, ya. Mengapa Kain disebut seorang pengembara yang resah? Ya, Kejadian 4 ayat 1 sampai 11, ya, kisah daripada Kain. Coba baca ayat ke-12 saja, Selain. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, jadi seorang pelarian, ya, dan pengembara di bumi, itu di dalam bahasa
Inggrisnya disebut restless wanderer, oke, pengelana yang resah. Ya. Jadi ini yang dialami oleh Kain. Ya. Nah, apakah sambutan Tuhan kepada keluhan daripada Kain? Kata Kain, Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Ya. Kemudian Robert, boleh tolong baca? Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Oke, kita lihat dia adalah seorang pembunuh, tetapi Tuhan masih menaruh perhatian juga kepada Kain, masih tetap mengingatkan kepada Kain, ya. Dan apa yang terjadi pada akhir hidup Kain? Apakah dia mendapat istirahat secara fisik dan rohani? Ya, coba lihat di dalam Kejadian 4 ayat 16 dan 17. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Oke, ternyata bahwa ia tidak melihat ya akan tindakan artinya tindakan Tuhan itu menyebabkan dia berubah, ya. Dia pergi dari hadapan Tuhan. Dia tidak lagi merasakan akan kehadiran Tuhan daripada kemudian dikatakan bahwa dia tetap sibuk sehingga membangun kota. Apa masalah dengan Kain sebetulnya? Masalah persembahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan sendirinya bahwa untuk persembahan itu kan perlu domba yang melambangkan akan Yesus Kristus, ya, tetapi dia mau kemauannya sendiri yang dipenuhi. Untuk pengampunan dosa, ya, perlunya Yesus yang dilambangkan oleh domba. Kain mempersembahkan hasil kebunnya sendiri yang merupakan lambang keselamatan atas usaha. Jadi masalah sikapnya juga dalam memberikan persembahan, ya. Jadi dia memberikan, ya, tetapi penuh dengan omelan, masalah sikapnya setelah persembahan tidak diterima, penuh dengan dengki, cemburu, ya, dan dendam, dan dia bunuh akan saudaranya sendiri. Ya. Tuhan tidak langsung menghukumnya, tetapi memberikan ya resiko atas perbuatannya, dan dia akhirnya memisahkan diri dari itu ada Tuhan dan menjadi pengembara yang resah. Orang yang telah melakukan suatu dosa dan tidak merasa menyesal akan dosanya, maka dia akan menjadi pengembara yang resah. Ya, dia tetap mempunyai perasaan bersalah, ya, dia tidak merasakan suatu damai, dan dia mempunyai artinya kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Ya. Nah, berikan dalam Alkitab yang semula resah akhirnya mendapatkan perhatian bagi jiwanya. Anda bisa dapatkan tentang Nebukadnezar, ya, yang selalu merasa bahwa diri itu benar, segala kekuasaan ada padanya, tetapi akhirnya akhirnya mengakui bahwa Tuhanlah yang menyebabkan, ya, dia menjadi mempunyai kepercayaan, ya, untuk memerintah dan sebagainya. Akhirnya sesudah direndahkan Tuhan, dia dapatkan damai di dalam Tuhan. Saul dari Tarsus, ya, berusaha sampai memburu dan sebagainya, akhirnya dapatkan damai daripada Tuhan. Orang yang dirasuk setan, kita dapatkan akhirnya dia datang kepada Tuhan dan ingin untuk menjadi pengabar Injil, tetapi Tuhan katakan, pergilah ke rumahmu dan sampaikanlah kepada keluargamu apa yang Tuhan telah buat kepadamu. Baik, jadi ini adalah hal yang sangat penting kita ingat bahwa suatu tindakan yang salah membuat suatu perasaan bersalah, menyebabkan seorang itu restless, ya, dan jadi seorang itu menjadi resah. Oke, baik, kita masuk kepada solusi Tuhan untuk yang letih lesu, dan kita coba lihat, ya, bagaimana definisi istirahat di dalam Perjanjian Lama. Oke, bagian A dan B
Jadi yang pertama kita coba lihat ya bagaimana berhenti dari pekerjaan pada masa penciptaan itu disebut apa? Shabbat ya. Dan itu artinya berhenti daripada pekerjaan. Ya itu adalah perhentian. Kemudian kita coba lihat artinya Nuh, menggunakan kata bahasa Ibrani nuak. Oke. Baik Robert. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah, Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Oke, jadi tabut itu berhenti ya. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya atau NIV itu disebut rest ya. Itu dalam bahasa Ibrani nuak. Artinya berhenti dalam arti berhenti di tempat. Kemudian 2 Raja-Raja 2 ayat 15 ya. Boleh baca Selin. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Maka mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Oke, roh telah hinggap pada Elia. Kata hinggap di situ rest, ya, artinya tinggal di dalam. Itu dalam bahasa ininya nuak, ya. Artinya tapi bahasa NIV memberikannya istirahat, artinya tinggal di dalam dia. Kemudian kita coba bagian 4 Yosua 11 ayat 23. Ya. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhentilah dari berperang. Nah, kata berhenti di situ, rest, ya, dalam NIV, ya, adalah artinya aman atau damai, ya. Itu berasal dari kata syagat, oke. Kemudian kita coba lihat Ulangan 28 ayat 65, ya. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Oke, ini kata itu ketentraman juga rest, ya, there's no rest, ya, berasal dari kata raga, ya. Jadi menunjukkan bahwa kalau seorang itu jauh daripada Tuhan, kita ingat bahwa Ulangan 28 ya itu bicara tentang berkat atau tentang kutuk ya. Jadi kalau seorang di dalam dosa dia tidak punya ketentraman. Jadi kalau kita mau untuk tentram ya kita harus mempunyai Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, kita coba lihat Ulangan 31 ayat 16 arti yang lain. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingatkan perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Oke, terima kasih. Dan kata mendapat perhentian ini berbicara dalam arti tidur atau kematian, syakab. Oke. Jadi penggunaan daripada ayat-ayat daripada sebut istirahat ya atau rest ya itu bisa mengandung arti yang banyak sekali, tetapi itu bisa mengandung arti ya secara fisik, mental, rohani, emosi ya atau ketentraman dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita ya, kepada kita yang letih lesu. Bisa juga letih lesu dalam kehidupan sampai akhirnya tiba kepada kematian. Oke, sekarang kita coba lihat definisi yang diberikan istirahat dalam Perjanjian Baru. Oke, Markus 6 ayat 30 sampai 31. Ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian
dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Oke, nah jadi marilah beristirahat, ya beristirahatlah, ya itu dalam berasal dari kata anapau, ya itu artinya istirahat secara tubuh dan juga emosi, ya secara oleh kecapaian. Oke, ini kata yang sama dipakai juga dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terima kasih. Ini pada akhir Juli, sabat yang kelima pada bulan Juli yang kita hanya bahas nanti Matius 11 ayat 28 sampai 30. Oke. Nah, itu adalah berasal dari kata yang sama yaitu anapau, ya, yaitu istirahat bagi jiwa, ya. Jadi kita supaya artinya tenang ya secara jiwa, tapi di sini disebut kelegaan, ya. Kelegaan, ya. Dalam bahasa Indonesia. Kita coba lihat arti yang berikut ya dari Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Oke, beristirahat di situ berasal dari kata hesikazo, ya, itu adalah istirahat untuk fisik dan juga untuk ya kerohanian. Kemudian yang berikut adalah dari Ibrani 4 ayat 4, ya. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Oke, dan itu dari kata pau, yaitu membawa beristirahat, ya. Oke. Nah, sekarang ya kita coba lihat istirahat ini ada yang saya pinjam dari Putra Sinaga, ya, supaya kalau misalnya Anda mau lihat ini kata syabat, nuah ataupun syagat, ya, kemudian raga, ya, itu dengan sumbernya ini saya lihat Putra Sinaga dia tulis, ya, dan saya ambil 2 slide dari dia, oke. Anda bisa lihat untuk gampang sekali untuk meringkaskan apa yang telah yang baru saja kita sudah baca semuanya. Kemudian juga untuk ini adalah slide yang sama ya yang dari Perjanjian Baru ya, anapau, hesikazo dan kata pau ya, itu ini diambil daripada Putra Sinaga. Nah, sekarang kita masuk kepada solusi Tuhan untuk yang letih lesu ya, karunia Tuhan untuk yang putus asa atau letih lesu, oke. Kita coba lihat kembali ya apa yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kalau Anda lihat ini ya adalah yang pertama justru dibahas, saya ingin untuk berikan yang terakhir ya. Mengapa Tuhan sebagai pencipta menyediakan satu hari istimewa khusus pada akhir dari penciptaannya yang sempurna. Oke, bisa dibaca lagi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ya, yang penting itu adalah ya, mengapa ya Tuhan ya menciptakan hari istirahat sebelum manusia merasa letih. Kan mereka belum kerja ini, ya. Begitu mereka diciptakan, hari berikutnya langsung mereka apa? Bersabat. Kenapa? Sebab manusia memerlukan Tuhan. Ya, hal yang terutama agar manusia diperbaharui setiap 6 hari ya, langsung masuk hari yang ketujuh ya.
Lihat arti rest atau istirahat, berhenti dari kegiatan fisik. Ya, Tuhan menciptakan tubuh kita, ya. Tuhan yang menciptakan tubuh kita mengetahui tubuh ini perlu istirahat bila mau bertahan lama. Ya, manusia yang terdiri dari tubuh, pikiran, emosi perlu waktu untuk rileks, perlu untuk istirahat. Manusia diciptakan di Taman Eden yang sempurna, namun mereka tetap perlu istirahat. Ya, kita perlu ya untuk istirahat setiap minggu, ya. Apalagi setelah dosa, mereka lebih perlu istirahat sebab keadaan tubuh yang makin lama makin melemah. Coba lihat, Tuhan berhenti bukan sebab sebab dia capek. Kita ingat itu dalam Yesaya 40 ayat 28. Tetapi untuk kasih teladan bahwa kita harus berhenti, ya, pada hari yang ketujuh. Setelah 6.000 tahun dari sejarah dunia ini, yaitu sekarang, apalagi manusia perlu istirahat. Kita perlu diingatkan untuk merenungkan bahwa Tuhan adalah pencipta dan penebus kita. Kita adalah anak-anak yang telah diciptakan oleh-Nya. Ya, sebab itu kita perlu istirahat. Ya, makanya selalu dikatakan Matius 6 ayat 31 sampai 33, jangan khawatir akan apa? Makananmu, pakaianmu, segala akan hari esok. Tetapi apa yang dikatakan? Carilah dahulu akan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah, artinya mengutamakan masalah kerohanian itu sangat penting sekali. Selama ingat Tuhan, maka tidak perlu akan khawatir. Ingat di dalam Mazmur 34 ayat 25 kan, ya, dahulu aku muda sekarang aku tua, tapi tidak pernah orang benar itu menjadi peminta-minta dan sebagainya. Ingatlah, God will take care of you, termasuk di dalam masa pandemik, ya, sekarang yang makin membahayakan di Indonesia. Oke, kita jangan khawatir. Oke. Nah, sekarang istirahat yang bagaimana yang harus dialami setiap hari Sabat, ya. Ulangan 5 ayat 14. Selain Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. ya, Anda lihat kita harus berhenti. Siapa lagi yang harus berhenti? Ya. Sampai dengan hambamu laki-laki, hambanya perempuan. Kenapa ya mereka pun harus berhenti? Ya, mereka pun harus istirahat. Ya. Tetapi yang kita punya poin ialah hari Sabat tidak ada beda antara Tuhan dengan hamba. Kalau Anda punya pembantu, ya diharapkan pembantu Anda juga ikut berbakti kepada Tuhan. Ya. Kalau kita datang ke gereja, ya, kita punya pegawai dengan Tuhan, ya, sama statusnya, ya. Sebab apa? Di dalam Tuhan itu tidak ada hamba ataupun Tuhan, semua sama, ya, sama-sama berbakti. Itu satu hal yang sangat penting, ya. Berkat daripada Sabat, ya, setelah bekerja 6 hari, menyambut Sabat, meninggalkan semua pekerjaan, ya, semua kekhawatiran, semua problema, dan berkata, terima kasih Tuhan, satu Sabat yang baru. Ya. Tinggalkan semua stres pekerjaan atau sekolah, ya, seperti Selain kan masih sekolah, ya, tinggalkan semua. Spend time with God. Okay. Kita merasa berkat persekutuan dengan Tuhan dan sesama umat Tuhan. Merasakan dikuduskan oleh kehadirannya hingga siap menghadapi tantangan di minggu mendatang. Ya, istirahat, berbakti bersama-sama, misalnya seperti apa yang dikatakan dalam Lukas 4 ayat 16, ya, atau Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita meninggalkan, ya, waktu bersekutu bersama-sama. Ya. Kemudian berbuat kebajikan, ya. Banyak perlu pertolongan dari umat Tuhan sekarang ini. Ya. Sekarang banyak yang katakan, ya bagaimana dengan orang yang di rumah sakit perawat dan sebagainya. Ya, itu adalah kita buat satu kebajikan, ya, dan pekerjaan kudus, ya. Seperti pendeta kan setiap Sabat itu adalah berkhotbah misalnya, ya.
kemudian ada guru sekolah sabat ataupun diakon, itu adalah pekerjaan kudus, ya, pekerjaan untuk Tuhan, ya, yang dibuat setiap hari Sabat, ya. Kemudian, ya, faktor yang lain kita coba lihat dalam Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kemudian Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, jadi kita lihat ketentraman dengan tentram, ya. Ini berbicara, ya, kalau kita datang kepada kepada Tuhan, kita dapatkan ketentraman, ya, Dia akan memberikan kepada kita perasaan tenang dan aman, penuh dengan damai, ya, itu adalah suatu berkat kepada kita. Kemudian kita mendapatkan kelegaan di dalam Yesus Kristus, ya. Kemudian kita ingin ingatkan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, banyak yang tidak dapat tidur, ya, tidak ada jaminan untuk hari esok. Yang banyak uang takut uangnya hilang, yang berbisnis takut ekonominya berubah dan merugi, yang korupsi takut ketahuan, banyak yang resah, takut, khawatir apa yang akan terjadi. Umat Tuhan dapat beristirahat dengan tentram, oke. Kemudian kekristenan menjanjikan damai bagi yang percaya kepadanya. Kita ingat Yesaya 26 ayat 3, ya. Bagaimana damai sejahtera kuberikan kepadamu, ya, yang kepada orang yang mempunyai, yang sebab kepadamulah engkau percaya, ya. Itu satu hal yang sangat penting. Kemudian Matius 11 ayat 28 itu istirahat dari segala ketakutan dunia tetapi tenang dalam segala situasi. Baik, sebagai ilustrasi terakhir saya ingin berikan badai di pesawat udara. Jadi saya tidak tahu, kan Anda sudah pernah itu naik pesawat, ya, dan sering sekali mengalami satu masa badai di pesawat. Pernah satu waktu saudara-saudara, badai begitu keras sekali, pesawat naik turun, ya. Kemudian itu makanan yang sudah dibagikan terhempas, ya. Ya, pernah alami itu, ya, terhempas semua ke lantai, ke bawah dan sebagainya. Kenapa takut? Kadang-kadang saya ingat waktu di Indonesia, waktu terjadi tiba-tiba badai, kemudian orang-orang sudah berteriak, ya, ada yang sudah Allahu Akbar dan sebagainya. Ya. Tetapi kita bisa tetap tenang. Kenapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, diceritakan ada satu pesawat yang juga begitu, wah, betul-betul badai di udara, ya. Tetapi satu anak tenang saja, dia melukis gambar-gambar, ya. Yang lain sudah khawatir, sudah berdoa, ya, pikir wah mungkin tidak bisa terjadi lagi. Kita tidak selamat ini, kita akan mati, ya. Tapi anak itu melukis, ya, dengan tenang sekali. Akhirnya badai tenang, kemudian seorang bapak tanya kepada anaknya, nak, kenapa tadi tenang saja? Orang-orang kita semua sudah khawatir dan sebagainya. Kamu tetap tenang saja melukis dan sebagainya. Terus apakah anak perempuan ini jawab? Senyum dia. Oh, saya nggak takut kok, ya. Sebab pilotnya bapak saya. Saya tahu saya akan sampai di sana. Pilotnya, ya, bapak saya yang bawa itu kendaraan, pesawat. Jadi percaya bahwa bapaknya akan membawa dia ke tempat yang tepat, yang benar, menyebabkan tidak usah takut badai. Nah, itulah damai yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu khawatir apapun yang akan terjadi, ya, kalau kita mempunyai Tuhan. Oke, dan damai yang sempurna. Aplikasi. Bagikan pengalaman bagaimana Anda berhenti dari pengembaraan dan akhirnya mendapatkan perhatian untuk jiwamu. Ya, itu bisa dibagikan, share. Bagikan pandangan bahwa undangan untuk beristirahat adalah hal yang relevan sekarang ini.
Saudara-saudara, dalam keadaan sekarang betul orang tidak kerja, tapi pikirannya kacau balau dan sebagainya, tidak tenang. Maka bagikanlah pengalaman. Ya. Apakah Anda menjadi saksi kepada orang lain dalam memiliki damai dalam segala situasi? Tetap tenang walaupun banyak gelombang kehidupan sekalipun. Ya. Terus bagaimana jemaat Anda menjadi sarana yang menyambut mereka yang letih lesu dalam pergumulannya di dunia ini. Ya. Gereja kita harus menyambut, menyebabkan orang datang ke gereja itu merasakan apa? Damai. Ya. Itulah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Oke. Ibu Peggy, ya, question and answer atau mau ada break supaya saya minum dulu. Baik, terima kasih Pendeta. Pelajaran yang bagus, sudah ada yang siap-siap raise hand, kemudian ada pertanyaan di chat. Bagi yang belum menuliskan pertanyaannya, silakan. Iya, saya mohon untuk kesediaannya untuk tolong di mute ya, tolong di mute. Aduh, ini Daniel Gunawan, kemudian Ibu Evi Peo, tolong di mute ya. Baik, ya waktunya pendeta minum, sudah minum mungkin ya pendeta ya. Dan kita akan melihat berbagai acara dari pendeta Kuntaraf mulai besok sore dan hari Minggu. Untuk besok sore, Pendeta Kuntaraf akan mengisi di Rumah Sakit Advent Bandung acara jam dipercepat ya jam 16.30 yang biasanya jam 5 sore. Ini terima kasih Pak Joko. Jadi ini posternya ya, ini posternya kalau narasumber dokternya adalah Dr. Grace Rantung, Lego. Dia akan membahas tentang vaksin, ya, tentang jenis-jenis virus COVID, dan kemudian ada banyak sekali masukan yang mana orang-orang itu, khususnya orang Advent, banyak yang nggak mau divaksin. Katanya nanti ada chip lah, ada apa, jadi intinya tidak mau divaksin, ya. Nah, bagaimana menurut Alkitab tentang vaksin? Nah, itu yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf besok sore. Jadi pastinya kita semua yang ada di Zoom meeting ini bisa menghadiri pembahasan tersebut ya, dan juga bisa ada tanya jawab mungkin bagi yang isoman bisa bertanya kepada Dokter Grace bagaimana obat-obatannya, bagaimana kemudian varian yang terbarunya itu apa dan sebagainya ya. Jadi bisa ikuti acara ini besok sore jam 16.30 sampai 18.30. Boleh di-capture posternya dan nanti boleh ikutin acara. Nah, selanjutnya kita akan ikuti juga acara-acara untuk hari Minggu. Ya, silakan Daniel. Suaranya nggak ada ya? Oke. Ini acara hari Minggu pagi dan ini acara hari Minggu malam Pendeta Kuntaraf. Oke. Ini acaranya ini nggak ada suaranya ya. Oke lah.
Baik, terima kasih Saudara Daniel, walaupun tidak ada suaranya ya, tapi kita bisa baca posternya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang ada di chat adalah dari Ibu Evi Peo. Pertanyaannya adalah, apakah istirahat yang dimaksud harus tidur-tiduran saja pada hari Sabat, sepulangnya dari ibadah atau bagaimana? Karena pengalaman kami selama ini setiap Sabat malah no rest. Sepertinya pendeta tadi sudah menjawab melalui pelajarannya dengan begitu jelas. Namun saya akan tetap memberikan kesempatan pendeta untuk bisa menjawab. Dengan sendirinya kalau berbicara mengenai masalah istirahat hari Sabat, ya itu haruslah meliputi masalah fisik, mental, dan rohani, ya, emosi dan sebagainya. Ya, jadi istirahat secara tubuh kita bisa ambil waktu untuk istirahat, ya sesudah di gereja, ya kemudian ada satu kegiatan pelayanan dan sebagainya. Ya, jadi secara tubuh, ya kita beristirahat juga, tetapi juga kita mempunyai berbagai macam kegiatan yang bersifat kerohanian, ya. Oleh sebab waktu itulah kita disegarkan ya kembali untuk menghadapi suatu masa depan, ya, maka kita perlu ya kerohanian kita atau baterai kita di-charge lagi. Kita menghadapi tantangan dalam minggu mendatang, maka kita perlu dikuatkan secara rohani untuk menghadapi masa depan, yaitu makanya adalah kegiatan-kegiatan kerohanian. Baik, pertanyaan selanjutnya sebelum saya panggilkan yang raise hand ya, dari Richley. Oke, pertanyaan mungkin agak sedikit keluar konteks tapi masih berhubungan. Mohon diberikan penjelasan tentang pengudusan Sabat dengan berhenti bekerja. Ini tadi sudah dijawab juga. Kita sebagai Advent berhenti bekerja dan mengabarkan kepada orang lain juga. Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang harus bekerja pada hari Sabat demi kepentingan orang lain atau kepentingan umum, contoh petugas PLN, polisi, operator internet, jaringan yang sedang menjalankan tugas, sementara kita Zoom meeting seperti ini. Apakah pekerjaan-pekerjaan seperti itu mendapat pengecualian atau dalam arti kita bergantung pada pekerjaan mereka? Mohon dijelaskan. Ini sama juga dengan dokter, perawat di rumah sakit ya. Gimana Pak? Oke. Jadi apa yang Yesus katakan adalah baik ya untuk melakukan kebajikan pada hari Sabat. Oke. Jadi namun hendaklah itu bukanlah sesuatu perkara yang menjadi satu perkara yang rutin. Sebab kalau satu perkara yang menjadi rutin dan itu adalah pekerjaan ya, maka itu adalah menyebabkan bisa seorang menganggap bahwa hari Sabat itu seperti hari biasa. Tetapi misalnya saya ambil contoh mereka yang yang bertugas di rumah sakit kita juga itu digilir ya, kalau misalnya kita perlu ada orang yang bertugas pada hari Sabat ya, perawat ataupun juga dokter ya, itu diperlukan. Sebab kalau misalnya dalam masa darurat tidak ada dokter bagaimana ya. Jadi kalau orang telepon dokter oleh sebab dia sudah pingsan, kemudian artinya koma dan perlu pertolongan cepat. Kemudian waktu telepon dokter kata, maaf ya sekarang hari Sabat, ya saya tidak bisa melayani. Bagaimana tanggapan orang kepada dokter tersebut? Ya, dokter harus selalu siap untuk menolong mereka yang dalam masa emergency atau darurat dan sebagainya. Dan itulah yang dibuat juga oleh Yesus, selalu siap untuk menolong mereka pada hari Sabat. Nah, mereka yang seperti di asrama misalnya perlu orang ya yang masak, artinya melayani makan, misalnya di asrama-asrama kan orang makan juga pada hari Sabat. Jadi perlu orang yang bertugas ya. Dan itu sesuatu tugas yang untuk kepentingan orang lain ya, adalah sesuatu perkara yang boleh menjadi satu kebajikan yang dibuat untuk kepentingan orang lain ya. Namun ya kembali saya ingatkan bahwa hal-hal yang seperti ini
kita harus berhati-hati, jangan menjadi satu perkara yang rutin dalam arti seperti menjadi pekerjaan yang utama, ya. Jadi kalau itu menjadi satu pekerjaan utama, kemudian kita tidak lagi melihat itu kekudusan hari Sabat di mana kita harus bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu untuk sesama manusia. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Ini ada Hermon Ratu Romon. Wah, ini sangat aktif bertanya. Ya, bisa. Ya, silakan. Ya, shalom untuk saudaraku semua jemaat apresiasi hari 7 dan selamat Sabat juga buat Bapak Pendeta Kuntarap. Pelajaran kita sekarang itu judulnya hidup dalam masyarakat. Hidup dalam masyarakat. Siapa yang hidup di dalam masyarakat itu? Apakah zaman dahulu kita sedang menceritakan sejarah yang kita pelajari itu orang-orang zaman dahulu hidupnya dalam masyarakatnya seperti apa? Atau saya mengutip dari ini pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang janji di sini, yaitu hidup dalam masyarakat sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, yang mana kita dipanggil Tuhan bukan hanya ditebus tetapi untuk memberitakan pekabaran penebusan dalam konteks pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Pendeknya kita percaya bahwa kita memiliki sesuatu untuk disampaikan yang tidak disampaikan oleh orang lain. Nah, di dalam ini. Kemudian juga saya mengutip lagi pada tentang perjanjian baru dan misi, yaitu misi. Misi itu yang Tuhan perintahkan, yaitu Matius 28 ayat 19-20. Nah, itu kan sangkut pautnya ketika kita hidup di dalam masyarakat. Nah, Pak Pendeta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang dihadapkan dengan ada istilahnya penistaan agama atau apa. Ketika kita memberitakan misi kita itu, ya. Karena kita ingat bahwa Yesus disalib, apa dasarnya sehingga dia disalib. Nah, seperti itu. Nah, kita pun di sini hidup di dalam masyarakat. Yesus meminta kita untuk beritakanlah Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukankah itu kita lakukan ketika kita hidup di dalam masyarakat? Nah, seperti itu. Tolong Pak Pendeta. Sebenarnya banyak pertanyaan saya, cuman saya anggap ini yang penting aja. Terima kasih Pak Pendeta. Yang ditanyakan ini siapa itu masyarakat, ya, yang hidup di masyarakat? Ya, kita, ya. Ini pelajaran adalah untuk kita. Pelajaran ini untuk kita mengambil contoh daripada mereka yang hidup di Perjanjian Lama, yang kadang-kadang juga mengalami sesuatu keresahan. Ya, kita ambil contoh daripada Elia. Ya, kita ambil contoh daripada murid-murid sesudah kerja keras. Ya, jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa segala sesuatu yang tertulis dahulu itu adalah satu pelajaran untuk kita. Ya. Jadi oleh sebab mungkin kita baca ayat di dalam mungkin buku Roma, ya, pasal yang ke-15, ya. Oke, Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya. Jadi, soalnya apakah itu tujukan kepada mereka yang dulu dan sebagainya? Ya. Apa yang ditulis dahulu, pengalaman dari orang-orang itu menjadi pelajaran untuk kita, ya. Jadi masyarakatnya siapa? Ini adalah kita yang hidup di abad 21, di mana kita sering terlalu sibuk dengan kegiatan 24/7, ya, 24 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu, 24/7. Jadi ini adalah ditujukan kepada kita, dan tugas kita apa di dalam masyarakat, ya. Kita itu terdiri atas, kita adalah, misalnya Anda adalah seorang suami, ya, maka Anda bermasyarakat hidup dalam rumah tangga, ya,
mempunyai tugas dalam rumah tangga. Kemudian untuk menghidupi rumah tangga, maka Anda itu mempunyai tugas di dalam, ya, artinya mempunyai suatu pekerjaan, ya. Kemudian Anda juga hidup dalam masyarakat, mungkin adalah oleh sebab Anda adalah seorang anggota gereja. Jadi kita hidup dalam suatu masyarakat. No man is an island, no man lives alone. Ya, tidak ada orang yang hidup sendiri. Kita selamanya hidup dalam suatu masyarakat, dan kita tidak boleh lepas daripada pekerjaan Tuhan seperti yang saudara katakan tadi, ya, bahwa kita harus mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain. Oke. Jadi kita sampaikan kabar keselamatan, namun dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan Tuhan sekalipun, jangan sampai kita melupakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Ya, hari Sabat, ya, kemudian dalam Sabat kegiatan setiap hari juga waktu istirahat itu sangat penting, sebab banyak orang yang coba kerja terus. Apa yang terjadi, ya? Supaya Anda tahu bahwa di Perancis pernah dibuat diganti itu waktu 1 minggu bukan 7 hari tapi 10 hari, ya. Orang harus kerja, ya, terus, ya, 9 hari kemudian berhenti pada hari yang ke-10. Apa yang terjadi, ya? Maka banyak orang yang kena penyakit mental. Rumah sakit jiwa penuh. Kenapa orang nggak bisa kerja terus, ya? Jadi apa yang Tuhan ciptakan adalah yang terbaik, 6 hari kerja, kemudian pada hari yang ke-7 kita berhenti, ya. Jadi itulah yang kita perlu ingat, ya. Dan itu berbicara mengenai istirahat di dalam Kristus, ya, yaitu mempunyai damai sejahtera yang sempurna, ya. Jadi waktu dengan Kristus bersekutu dengan Tuhan itu adalah satu perkara yang sangat penting. Nah, sekarang saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan penistaan agama, hubungannya dengan penistaan agama, ya. Kita mengabarkan kabar juru selamat, ya, dan kita tidak perlu harus menjelekkan agama yang lain. Mungkin kita bisa sebutkan tentang sejarah, oke? Tetapi adalah sesuatu perkara yang didukung sejarah, bukan untuk menjelekkan agama yang lain, tetapi untuk menunjukkan, ya, apa bukti sejarah, misalnya tentang perubahan hukum. Oke, perubahan hukum, bagus. Anda ikuti acara yang kita akan bahas pada besok malam di Indonesia, yaitu Revelation of Hope, ya, pembahasan, ya, dari segi sejarah, ya, apa yang telah terjadi, bagaimana perubahan-perubahan tentang hukum itu, ya. Jadi dengan demikian kita hanya mengabarkan keselamatan, kita tidak mau coba menjelekkan yang lain, ya, agama yang lain, tetapi kita mengabarkan keselamatan, ya. Mungkin banyak orang yang tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita, tetapi adalah tugas kita untuk menyampaikan, dan itu tidak perlu dengan menista akan agama yang lain, ya, tetapi kita mengabarkan yang benar. Mudah-mudahan sudah menjawab ini pertanyaan. Baik, terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Oke, saya akan bacakan satu pertanyaan yang ada di chat. Selamat Sabat, Pak Pendeta Kuntara. Pada hari Sabat saya mengikuti banyaknya acara non-stop dari pagi sampai tutup Sabat, khususnya saat masa pandemi ini. Setelah tutup Sabat terasa capek sekali. Apakah itu yang disebut istirahat sesuai perintah Tuhan? Mohon penjelasannya Pak Pendeta Kuntara. Bagaimana seharusnya kita memaknai istirahat hari Sabat? Ini tadi juga sudah dibahas oleh pendeta. Saya sendiri berpandangan bahwa walaupun dalam segi kerohanian sekalipun kita harus menghindarkan akan kejenuhan. Oke. Kejenuhan dalam arti, ya, terus-terusan sampai kita tidak, artinya kegiatan sampai kita jadi capek secara fisik, mental, dan rohani. Ya. Jadi saya perlu kita dapat bertumbuh, dan hal-hal kerohanian, ya, kita perlu untuk mempunyai satu waktu dengan Tuhan, ya. Namun segala sesuatu yang bersifat terlalu itu tidak baik, ya. Dan sesuatu yang bersifat terlalu, ya, bisa menyebabkan kelelahan, ya. Itulah sebabnya perlu mengevaluasi akan diri kita, ya. Jadi hari Sabat itu juga kita perlu waktu untuk kita punya fisik, bukan hanya untuk sekedar
masalah kerohanian saja. Baik, terima kasih. Saya akan panggilkan yang raise hand, yaitu Saudara Tambunan. Baik, terima kasih Bu Peggy. Selamat sahabat seluruhnya. Selamat sahabat Bapak Pendeta Kuntara. Selamat sahabat. Saya mau bertanya satu pertanyaan sesuai dengan pelajaran topik kita, 24/7 istirahat dalam Kristus. Total member involvement ya, artinya terus-menerus. Nah, di dalam pelajaran hari Kamis, saya mau coba ringkaskan sedikit. Tuhan Allah adalah Maha Tahu. Tuhan Allah adalah Maha Tahu akan segala sesuatu. Sehubungan dengan rencana keselamatan. Nah, jadi berkaitan dengan pelajaran hari Kamis ini, di Kejadian 4 itu, ayat 1 sampai 12 mengenai Kain, kita tahu memang jelas harus ada penumpahan darah. Tapi profesi Kain pada saat itu adalah sebagai seorang petani. Pertanyaan saya adalah, mengapa persembahan Kain tidak diindahkan Allah? Padahal Kain memberikan persembahan berdasarkan profesinya sebagai seorang petani. Dan itulah yang dia miliki. Kalau kita merujuk kepada kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, tidak satu persembahan pun yang layak di hadapan Allah, terkecuali penumpahan darah melalui anaknya yang tunggal di Bukit Kalvari. Dan rencana penebusan ini sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Nah, jadi saya mohon tolong penjelasannya, Pak Pendeta. Artinya Kain itulah profesinya sebagai seorang petani, walaupun di pelajaran hari sahabat kita dijelaskan memang sikap atau tabiatnya, kecenderungannya adalah salah ya di pandangan Allah. Tapi secara umumnya gambaran saya, menurut pendapat saya, itulah profesi Kain ya. Walaupun dia tidak melakukan penumpahan darah, janji Tuhan itu untuk keselamatan itu jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat pemberontakan Lucifer itu sudah ada rencana keselamatan itu. Jadi artinya sepertinya harusnya Tuhan Allah itu memberikan kesempatan begitu ya, dengan persembahan yang diberikan oleh Kain. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Saya percaya ya, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada Kain ya, untuk mengetahui persembahan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Kain dengan mempunyai orang tua yang mengetahui bahwa harus ada suatu pertumpahan darah untuk memberikan pengampunan dosa. Jadi kesempatan itu diberikan oleh Tuhan melalui orang tua dengan praktek daripada orang tua ya, yang menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah dengan ya adanya pertumpahan darah. Masalah yang dibuat Kain bukan hanya sekedar bahwa dia memberikan sesuai dengan profesinya, tetapi adalah untuk melihat ya apakah kita memberikan sesuatu yang Tuhan kehendaki atau tidak. Kain merasa bahwa dia benar, ya apa saja diberikan kepada Tuhan dia akan terima. Ya, itu adalah satu hal yang sering muncul dalam nalar manusia, tetapi melupakan apa yang Tuhan sudah berikan. Begitu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan teladan kepada Adam dan Hawa bahwa untuk pengampunan dosa haruslah ada suatu pertumpahan darah. Makanya dipotonglah akan domba ya. Dan itulah yang menjadi satu pelajaran untuk Adam dan Hawa yang dia ajarkan kepada anak-anaknya. Hanya masalahnya Habil mendengar, menurut, melakukan, tetapi Kain ya mendengar tetapi tidak menurut dan tidak melakukan. Jadi dia mengadakan suatu rasionalisasi dan justifikasi. Pokoknya apa yang saya lakukan inilah buah-buah yang terbaik dan sebagainya. Menyadari bahwa itu menunjukkan bahwa keselamatan itu
adalah berdasarkan dengan perbuatannya. Ya. Jadi ya membawa akan korban bakaran, yaitu dalam hal itu domba, menunjukkan keselamatan itu adalah hanya melalui Yesus Kristus. Membawakan makanan itu menunjukkan bahwa usaha sayalah yang menyelamatkan. Jadi nampaknya seperti kecil, tetapi itu sudah menjadi satu masalah yang cukup besar. Antara usaha manusia dengan iman kepada Yesus yang menyelamatkan kepada kita. Jadi hanya itu yang boleh saya sampaikan. Ya, terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih Pak Tambunan, semoga menjawab ya. Selanjutnya saya akan bacakan di sini ada dari Lawrence Karundeng. Kekhawatiran kita COVID-19 dengan menutup ibadah atau gereja offline dan sekarang ibadah online tentang Mazmur 91. Bagaimana kita menyikapi ini? Hal tentang kekhawatiran atau resah ibadah online, realita sekarang tidak seperti ibadah Sabat atau offline, kurang solemn. Ini nyata. Pertanyaannya mana? Hilang. Jadi ini tentang keresahan aja pada masa online, Pendeta. Ya, boleh saya sedikit. Kita kan baca Mazmur 91 tentang bagaimana Tuhan akan menjaga. Mazmur 91 akan dicegah segala mara bahaya, sakit penyakit. Lalu mengapa gereja juga menjadi resah dan menutup ibadah online, ibadah offline? Terima kasih. Ya, oke. Kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan dengan Tuhan akan menjaga dan sebagainya, ya, daripada segala macam penyakit, ya. Namun kita pun tidak bisa mempunyai sikap yang istilah yang kita sebutkan dalam bahasa Inggris adalah presumptuous, ya. Sering diterjemahkan tak kebur atau iman yang salah, ya. Jadi seorang pendeta berkhotbah di Florida, oke. Jangan takut, kita percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa daripada COVID, ya, dan tetap dia mengadakan kebaktian, ya. Kemudian dia terserang COVID, dia mati, banyak anggotanya yang mati, ya, dan sebagainya. Saya dengar itu terjadi juga untuk gereja, ada gereja di Indonesia yang terjadi demikian. Kalau kita tahu adanya api, ya, kita tidak bisa katakan, ya Tuhan akan jaga saya, ya, saya tidak akan terbakar, ya, langsung saja, ya, artinya pegang api, tidak bisa. Nah, sementara kita mempunyai iman kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita juga kebijaksanaan untuk bertindak hal-hal yang bijaksana. Ya. Protokol kesehatan tetap harus dijaga dan sebagainya. Nah, sekarang ini mengurangi akan kesoleman, saya rasa enggak. Artinya tergantung kepada pribadi kita. Kalau kita coba rasakan, hilangkan itu kekhawatiran kepada Tuhan, ya, kita bersekutu dengan Tuhan, saudara membacakan firman-Nya, mendengarkan akan sabda Tuhan, ya, melalui online dan sebagainya, Anda bisa rasakan suatu damai sejahtera yang sempurna, ya. Jadi hubungan Anda dengan Tuhan, ya, mendengarkan sabdanya, ya, dan Anda cukup reseptif kepada suara Tuhan, ya, menyebabkan Anda mendapatkan suatu berkat yang sama. Itu adalah satu damai yang sempurna yang Anda peroleh dengan persekutuan dengan Tuhan. Tetap hari Sabat, ya, Anda tidak bekerja, tetapi Anda memberikan waktu khusus untuk Tuhan, ya, dan hubungan dengan Tuhan, merasakan bahwa Anda betul-betul diberkati dan Anda itu betul-betul dikuduskan oleh sebab Anda menguduskan hari itu dan Anda merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Jadi yang menyebabkan seorang itu merasa solemn atau tidak adalah soal kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Dan itu bisa terjadi pada saat Anda berada di rumah, dan itu bisa terjadi pada saat Anda di gereja. Dan banyak orang yang merasa di gereja tidak solemn sebab terlalu banyak ribut. Ini kelas-kelas sahabat, ini banyak yang memberikan opinion dan sebagainya. Tetapi ada yang bisa melihat bahwa ini adalah satu masa yang bagus di mana kita boleh bersekutu satu sama lain, saling bersekutu dengan Tuhan. Jadi attitude, ya, sikap, ya, dan sambutan dari hati itu penting untuk menunjukkan sesuatu itu bersifat solemn atau tidak. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Terima kasih, semoga menjawab ya. Nah, pertanyaan sehubungan dengan masalah offline, online sekarang, ibadah online dan sebagainya, Anda bisa mengikuti pada hari Minggu pagi nanti pembahasan mengenai apakah ibadah online itu alkitabiah, apakah kelebihan dan kekurangan ibadah online ya, dan sebagainya. Jam 8 pagi bersama Oral Channel. Ya, sambil saya promosikan Oral Channel. Baik, selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Ya, yang raise hand Bapak Pulo Lasman Simanjuntak. Silakan Pak Lasman. Salam, selamat hari Sabat Pak Pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan saya masih bagaimana Jatinegara? Puji Tuhan Pendeta, masih tutup gerejanya Pendeta, masih online ibadahnya. Pak Pendeta, konteks istirahat tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan ya. Coba di Markus 6, apa itu istirahat itu kata Yesus, Markus 6 ayat 31b, A, 31a, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini dijelaskan dalam buku Alfa Omega Jilid 5, bab 38, halaman 388, bahwa kata istirahat di sini adalah mengajak para pelayan Tuhan, ya, ketika dalam pelayanan Tuhan, penginjilan, untuk beristirahat, bermeditasi, perenungan, kemudian baca firman, berdoa, dan berkomunikasi dengan Allah. Tapi pertanyaan saya Pak Pendeta, pertanyaan saya menyangkut pelayan Tuhan. Tadi Pendeta singgung ada ketua sidang, anggota majelis, diakon, guru sekolah sahabat. Apakah kita bisa beristirahat gitu dari pekerjaan kita, misalnya menginjil? Ya, apakah kita boleh beristirahat ya? Karena kelelahan fisik kita bisa daripada menginjil. Padahal menginjil itu kan harus terus-menerus, simultan. Ketika dia dibaptis, yang baptis ini menginjil lagi. Ya, kalau pendeta kan ada istirahatnya setahun. Pendeta ada cuti, ya, cuti dari gereja 2 minggu pendeta. Tapi kalau kami kan nggak ada cutinya kalau dalam pelayanan gitu pendeta. Apakah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini kita boleh beristirahat pendeta? Karena saya pernah mengalami pendeta ini mungkin termasuk tidak boleh jadi contoh ya. Saking semangatnya waktu itu menginjil, buka care group seharian, saya sempat dalam perjalanan pulang saya sempat jatuh nyaris pingsan berapa detik gitu ya. Nah, rupanya saya waktu itu disarankan Pak Pendeta ya suruh beristirahat ya, Pak. Tapi kan tidak boleh berhenti pekerjaan Tuhan ini, Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, itu hal yang salah kalau dikatakan dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Ya, kita juga perlu harus ada off day, ya, ya, di mana kita artinya di rumah dan kita boleh bersekutu dengan Tuhan, artinya beristirahat secara tubuh, fisik dan rohani. Ya, jadi sama seperti pendeta juga harus ada waktu ya yang khusus untuk keluarga, ya. Artinya dua hari yang lalu kami bawa cucu-cucu ya datang ya makan di luar dan sebagainya, tenang ya. Ya. Jadi kita harus ada waktu keluarga, ya. Kita harus ada waktu di mana kita tenang ya daripada keletihan, ya. Jadi mengabar Injil ya Tuhan akan bimbing kepada kita ya mendapatkan jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran, ya. Berdoalah ya, maka Tuhan itu akan kirim itu jiwa-jiwa, ya. Dan kita mengajar sesuai dengan waktunya, ya. Jadi setiap hari Selasa pagi di Indonesia umumnya saya mengajar, ya. Itu ada murid Alkitab, ada 2 keluarga yang saya sedang ajar, ya. Tetapi oleh sebab saya harus ada rekaman, ya, maka saya katakan mohon maaf ya, saya harus mengadakan rekaman. Ini kebetulan rekaman ada video yang saya harus jawab, ya. Mungkin sudah ikuti, sudah ada 9 ya video yang dihasilkan, ya, dan ada di YouTube, ya.
Kemudian saya akan rekaman hari Selasa untuk 3 episode. Oke. Jadi ya saya ada waktu istirahat yang lain, saya tidak mau ganggu itu, ya. Ya, kenapa? Oleh sebab saya tahu bahwa saya juga mempunyai keterbatasan. Daripada saya kerja-kerja, saya akan jadi mental breakdown, kemudian jenuh, ya. Dan itu mengganggu hubungan saya dengan Tuhan dan juga dengan sesama ataupun dengan keluarga. Itu kita harus ingat, ya. Jadi perlu ya istirahat. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Lanjut. Iya, terima kasih Pak Pulo. Saya lebih suka panggilnya Pak Lasman ya. Baik, selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Ada Bapak SD Maromon. Nah, biasanya Pak SD Maromon ini udah di terakhir-terakhir, ini pun sudah di terakhir-terakhir, jadi beberapa kali nggak kebagian ya. Oke, sekarang waktunya Bapak Maromon. Mana Pak SD Maromon? Iya, Om. Baik, terima kasih Ibu Peggy dan Bapak Pendeta Jonathan Tarap. Ini sebetulnya kebutuhan sih, kebutuhan seluruh gereja-gereja. Untuk sekarang ini, saat ini ada COVID. Ini mengenai perhentian ya pada hari Sabat. Ya untungnya kalau tidak, ini akan dilakukan. Saya pernah oma-oma katakan, dulu orang, dia bilang, tuh nyanak boleh tuh memasak. Tidak boleh sama sekali memasak kalau hari Sabat. Nah, kalau berbicara seperti itu, bagaimana dengan pada saat waktu Yesus Markus 2 ayat yang ke-28 itu dia lakukan. Nah, yang saya mau tekankan, layakkah ibu-ibu membawa potluck pada hari Sabat? Padahal hari itu hari-hari perhentian. Bawa ke gereja waktu pagi-pagi benar, sekitar jam-jam 6, jam 7 pagi, kita habis renungan pagi, langsung dia masak bawa ke gereja. Layakkah kita bisa dikatakan itu istirahat? Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, saya katakan bahwa ada pekerjaan kudus ya yang dapat kita lakukan ya. Dan pekerjaan kudus, jadi memberikan makanan untuk masuk di gereja itu adalah satu pekerjaan yang kudus. Ya, untuk sama-sama kita merayakan bersama-sama. Ingat, hari Sabat adalah hari perayaan. Perayaan dalam bersekutu dengan Tuhan dan juga persekutuan satu sama lain, dan salah satu termasuk di dalam misalnya menyediakan makan dan menolong satu sama lain, dan kita rasakan persekutuan satu sama lain. Ya. Jadi untuk saya itu tidak suatu hal yang menjadi masalah ya. Soal masalah memasak ya, memang ada ayat katakan masaklah apa yang kamu dapat masak ya, dalam Ulangan pasal 16. Oke. Nah, kita harus ingat ya, masalah masak zaman dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dulu itu untuk menghidupkan api itu ya, wah bagaimana batu itu apa, mereka kerja keras. Ya. Tetapi sekarang ini hanya putar tombol langsung makanan matang. Oke. Namun kita harus ingat hari Jumat haruslah hari persediaan. Ya. Jadi hari Jumat seperti ini, hari Jumat masih di sini, masih hari Jumat, kami akan siapkan makanan ya yang akan kami bawa besok ke gereja. Ya. Jadi kami sudah siapkan ya, sudah dibeli, kemudian dipotong apa semua dan sebagainya ya. Kemudian pagi hanya untuk hangatkan atau untuk masak sedikit saja ya, kita bawa. Jadi hari Jumat tetap haruslah menjadi suatu hari persiapan. Dengan demikian kita bisa merasakan bedanya antara Sabat dengan hari biasa. Ya. Siapkan, kemudian ya, kalau soal menghangatkan hanya dengan putar kenop, ya, jangan anggap itu sebagai hal yang kerja. Kita bukan orang Parisi yang
bahwa ember oleh sebab ada tiris, kemudian itu sahabat sudah termasuk bekerja. Enggak. Dan membawa makanan, ya itu adalah termasuk satu kebajikan, ya termasuk ya, pekerjaan yang kudus, saya sebutkan. Oke, rupanya sudah lewat waktu Ibu Peggy. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pendeta. Ya. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Mohon maaf kepada mereka yang pertanyaannya tidak bisa saya bacakan, dan juga yang raise hand mungkin sahabat depan ya. Sahabat depan bisa bersama-sama lagi. Baik, Pendeta, terima kasih. Kita akan tutup pertemuan ini, dan karena ada beberapa permohonan doa dari sahabat-sahabat PGSSI yang menghadiri acara ini, yang sakit karena COVID. Sekarang ini banyak sekali yang meninggal secara cepat karena COVID. Jadi mohon kesediaan dari Pendeta Kuntaraf untuk berdoa. Jadi mendoakan, ada permohonan dari Saudara Stephen Banjarnahor, doakan anak-anaknya Justin dan Jeremy yang sekarang sedang terpapar COVID, dan juga dari anggota kita yang sering hadir ya, kakaknya ya, Olo Panggabean telah beristirahat karena COVID juga, malam ini akan diadakan pemakaman. Dan doakan juga untuk keluarga Lumintaintang yang baru-baru ini, ayah dari Saudara Robert telah meninggal, jadi doakan keluarga. Mungkin ada lagi yang lain yang mau didoakan oleh Pendeta Kuntaraf saat ini, boleh tuliskan di chat. Baik, kalau tidak ada, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Pendeta boleh tutup dalam doa dan doakan nama-nama tadi. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu sebagai Tuhan yang menjadi pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami sekalian. Kepadamulah kami bergantung, menyadari bahwa kami adalah manusia yang hampa dan tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih untuk berkat kehidupan. Terima kasih oleh sebab Engkau memberikan kepada kami akan pelajaran yang sangat penting, bahwa Engkau mempunyai rencana bagi kami, supaya kami mempunyai waktu khusus dengan Tuhan, di mana kami boleh dapatkan damai sejahtera, ketentraman, ya, hidup dengan penuh sukacita, ya, dan sentosa. Kiranya kami boleh selalu ingat akan pelajaran ini, supaya kami boleh menjadi orang yang sehat dalam fisik, mental, dan rohani, dan menjadi saksi bagi Tuhan sebagaimana rencanamu bagi hidup kami masing-masing. Kami datang kepada Tuhan oleh sebab ketergantungan kami kepadamu, dan kami mengingatkan akan beberapa saudara yang sedang sakit sekarang ini. Untuk anak daripada Saudara Stephen Banjarnahor, yaitu Justin dan Jeremy. Kiranya Tuhan boleh menjamahkan tubuh mereka supaya makin lama makin sehat. Kiranya dengan kuasa tangan Tuhan yang ajaib, ya, maka mereka dapat pulih seperti sedia kala dan mempunyai imunitas yang tinggi dan dapat kembali beraktivitas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pun datang kepada Tuhan menyadari, ya Bapa, bahwa Tuhanlah yang memberikan izin kepada saudara-saudara kami untuk beristirahat. Ya. Dalam hal ini kami datang kepada Tuhan untuk keluarga Olo Panggabean yang baru saja kematian. Begitu juga dengan keluarga Lumintaintang yang baru saja kematian bapa daripada Saudara Robert Lumintaintang. Kiranya Tuhan boleh memberikan hiburan yang sempurna. Kiranya Tuhan boleh memberikan pengharapan yang teguh. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan iman. Dengan demikian, maka semua duka cita ini hanya mengingatkan kepada kami bahwa kami mempunyai Tuhan yang mempunyai rencana, dan kami menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami harus bersyukur berapa saja Tuhan berikan kepada kami usia kami masing-masing. Dan biarlah pengalaman ini mengajak kami untuk datang kepada Tuhan, untuk menyadari bahwa
Kematian bisa datang kepada kami kapan saja. Itulah sebabnya kami boleh siap sedia untuk menghadap Tuhan. Kapan saja Tuhan memanggil kami masing-masing. Bapa dalam surga, kiranya hiburan surga boleh menyertai akan kembali keluarga Penggabean, keluarga Luminta Intang, atau keluarga Wawor, ataupun keluarga-keluarga yang lain. Supaya kami dapatkan hiburan yang sempurna, iman yang teguh, dan pengharapan sampai Yesus datang. Biarlah masing-masing kami sebagai umat Tuhan boleh tetap menguatkan satu sama lain dan boleh menjadi alat bagi Tuhan kemana kami pergi, di mana saja kami berada. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta Kuntarap. Terima kasih Pak Pendeta Kuntarap, Ibu Peggy, dan semua yang terlibat Terima sehingga kasih terlaksana semua yang acara sudah ini. hadir. Terima kasih Kak Peggy. Luar Terima biasa kasih. acara ini, cuman waktunya kurang. Terima Bisa kasih. tambahin 15 menit atau 30 menit lagi. Karena banyak yang antusias nih Pak Pendeta. Iya, nanti ditambah. Sahabat. Terima kasih Ya. Pendeta Kuntarap. Oke, Tuhan Terima kasih memberkati semua, semua. Saudara Robert, terima kasih, Selamat Selin, berbakti semuanya. salam sehat. Besok sore hadir ya. Besok sore ikut ya acara. Iya.